Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari Komisi 9 DPR RI yang meminta agar pelayanan BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan di rumah sakit daerah ditingkatkan. Karena dalam pengamatan tim Komisi 9 masih terjadi penumpukan pada antrian pasien dan pengambilan obat di beberapa rumah sakit di daerah-daerah. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Dalam rangka reses masa persidangan keempat tahun sidang 2016-2017, Komisi 9 DPR melakukan kunjungan kerja ke Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah baru-baru ini untuk melihat dari dekat pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan kendala-kendala dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan. Ditemui saat meninjau Rumah Sakit Doris Silvanus Palangkaraya, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Syamsul Bahri mengatakan, secara umum Komisi 9 DPR mengapresiasi upaya pihak rumah sakit dalam meningkatkan berbagai fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. Di sisi lain, Syamsul Bahri mengkritisi rendahnya serapan anggaran BPJS di Palangkaraya yang masih jauh di bawah target. Rendahnya serapan BPJS dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, penumpukan antrian pasien dan over kapasitas, disebabkan oleh tingginya rujukan pasien dari berbagai daerah di Kalimantan. Untuk mengantisipasinya memang diperlukan ekspansi dan peningkatan fasilitas yang lebih besar. Kemampuan pendanaan yang ada, kemampuan mereka untuk memperluas, meningkatkan kapasitas infrastruktur mereka menjadi meningkat. Ya, oleh karena itu saya kira ini momentum ini tinggal dipertahankan dan didorong. Jadi kalau peserta BPJS terus meningkat, ya, dari 51% menjadi 60 menjadi 70%, kapasitas ini akan Senada dengan Syamsul Bahri, anggota Komisi 9 DPR Hang Ali Saputra Syah Pahan mengatakan, antrian panjang dalam mengambil nomor antrian termasuk pengambilan obat menjadi keluhan para pasien Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus. Rumah sakit yang operasinya mencapai 84,6% sudah hampir tidak mampu lagi untuk menampung pasien. Untuk itu perlu adanya pembangunan dan peningkatan pelayanan rumah sakit. Apalagi tadi dikatakan bed operasinya sudah mencapai 84,6%. Itu sudah sedikit lagi lampu merah dah. Karena rumah sakitnya beda dengan yang lain-lain. Kalau dikatakan 100% tidak mungkin. Nah, kenapa dikatakan tidak mungkin? Karena mereka perlu sterilisasi. Dari Provinsi Kalimantan Tengah, Ang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi lainnya. DPR RI mendukung peningkatan hubungan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Georgia di berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan energi. DPR RI juga meminta pemerintah Georgia dapat memberlakukan bebas visa bagi wisatawan Indonesia. Kita simak informasi selengkapnya. Dalam rangkaian kunjungan kerja ke beberapa negara di Eropa Timur, Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Georgia David Jalagani. Dalam pertemuan tersebut, Fadlizon menegaskan sikap Indonesia dalam masalah sengketa Abkhazia dan Ossetia adalah bebas aktif. Artinya Indonesia mendukung kedaulatan setiap negara. Terkait pemberlakuan visa bagi wisatawan Georgia yang dibebaskan oleh pemerintah Indonesia, sementara wisatawan asal Indonesia belum dibebaskan berkunjung ke Georgia, Fadli menegaskan Wakil Menteri Luar Negeri untuk membebaskan visa untuk turis Indonesia. Masalah human rights, jadi masalah kemanusiaan lah yang mereka lihat bahwa setelah terjadinya perang 5 hari pada tahun 2008 antara Rusia dengan Georgia, kemudian banyak orang yang tidak bisa kembali ke tempat mereka di kampung halamannya gitu ya, karena kemudian terjadi border atau pembatasan wilayah. Dan ini yang diharapkan oleh pihak Georgia. Tentu ini akan menjadi kebijakan di Kementerian Luar Negeri kita terkait politik bebas aktif. Wakil Ketua Komisi 8, Sodik Mujahid melihat komitmen yang kuat dari Georgia untuk mengejar ketinggalan di Eropa dengan konsep trilogi pembangunan seperti halnya Indonesia di masa Orde Baru. Mereka kembali punya trilogi di dalam pembangunannya. Satu adalah integrasi Eropa, yang kedua pertumbuhan ekonomi, yang ketiga kesatuan wilayah. Nah, saya kira semacam inilah yang kita sekarang tidak punya trilogi pembangunan, tidak punya lagi pembangunan jangka panjang, sehingga ada perubahan-perubahan di dalam jangka pendek pembangunan Indonesia. Ini yang pertama.
Yang kedua, kita melihat sekali mereka sangat komit kepada trilogi itu, diwujudkan dengan komitmen yang sama antara oposisi dan pemerintah, antara parlemen dan pemerintah, dan juga sampai kepada hal yang detailnya, yakni SDM yang luar biasa. Dari Georgia, Helmi Adam, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi penutup terkait masih lemahnya pencegahan virus komputer dan internet yang masuk ke Indonesia. DPR RI mendesak pemerintah segera merealisasikan rencana pembentukan Badan Cyber Nasional sehingga dapat melindungi dengan maksimal data dan situs penting milik pemerintah. Kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Agus Hermanto mengatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika harus bertanggung jawab atas tersebarnya virus malware yang baru-baru ini sangat meresahkan masyarakat karena beberapa data penting dan situs milik pemerintah diretas secara ilegal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Agus menambahkan, menurutnya Badan Cyber Nasional menjadi hal penting untuk segera direalisasikan. Namun teknis pembentukan dan sistem kerja badan ini harus dibuat secara detail terlebih dahulu. Akan juga lebih bagus apabila dibentuk badan yang khusus, namun tentunya dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Menkominfo, karena memang Menkominfo sangat bertanggung jawab dalam hal ini, dan tentunya Menkominfo harus sering sosialisasi kepada di bawah dan juga menjaga secara teknikalnya, teknoware-nya juga dijaga supaya kita tidak mudah terkena arus daripada Wakil Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafiz mengatakan, sejak awal tahun 2017 pemerintah berencana membentuk Badan Cyber Nasional. Namun sampai saat ini rencana itu belum juga terrealisasikan. Menurutnya, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk segera membentuk badan khusus penanganan kejahatan di dunia maya. Mutia menegaskan DPR RI sepenuhnya akan mendukung hal ini, sehingga nantinya sistem pertahanan jaringan komputer di Indonesia menjadi semakin kuat dan masyarakat tidak lagi khawatir menggunakan teknologi dalam kehidupan kesehariannya. Kalau satu Kementerian Kominfo saja yang menangani ini, saya rasa tidak cukup kuat kalau tidak ada satu badan tersendiri. Bentuknya itu seperti apa? Saya sih pribadi saya rasa teman-teman Komisi 1 juga menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, inginnya bentuknya seperti apa. Hilman Dantri, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.